unzila ilar rasuli tara a'yunahum tafidu minal dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Wa izan dan apabila sami'u mereka mendengar apa-apa ayat unzila yang diturunkan ila rasuli kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tara engkau melihat tafidu, tara engkau melihat a'yunahum mata mereka, tafidu bercucuran, minad dam'i dari air mata, min dari ad-dam'i air mata, mimma dari karena apa yang arafu mereka ma'rifat min dari al-haqqi hakikat kebenaran. Yaquluna mereka membaca doa Rabbana ya Allah ya Rabb kami, amanna telah beriman kami, maka uktub tuliskanlah nama kami ma'a bersama asyahidin golongan-golongan yang menyaksikan. Waman dan apakah lana bagi kami la tidak nu'minu kami beriman billahi dengan Allah, wama dan apa yang ja'a datang kepada kami minal haqqi dari hakikat kebenaran, wa natma'u dan kami ingin sekali an bahwa tudkhila dimasukkan kami Rabbuna oleh Rabb pencipta kami ma'a untuk bersama al-qaumi golongan-golongan as-salihin orang yang baik-baik. Maka athaba dibalas mereka itu Allahu oleh Allah bima dengan apa yang qalu telah berkata mereka, jannatin yaitu masuk dalam surga, tajri yang mengalir, min tahtiha dari bawahnya surga itu, al-anhar sungai-sungai, khalidina mereka kekal, fiha di dalamnya surga itu, wazalika dan itulah jazau balasan al-muhsinin orang yang berbuat kebaikan, wallazina dan orang-orang yang kafaru kafir, wa kazzabu dan mendustakan, dan orang-orang yang mendustakan biayatina dengan ayat-ayat kami, ulaika mereka itu ashabul jahim penghuni neraka jahim. Ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang yang beriman, la tuharrimu janganlah kamu mengharamkan thayyibati yang bagus-bagus, ma apa yang ahallallahu telah dihalalkan Allah,
lakum untuk kamu, wala dan janganlah ta'tadu kamu melewati batas-batas aturan. Innallaha sesungguhnya Allah la yuhibbu tidak menyukai al-mu'tadin orang yang melanggar garis aturan. Wa kulu dan makanlah mimma dari apa yang razaka diberi rezeki hum kepada kamu Allahu oleh Allah halalan, itu rezeki yang halal, thayyiban lagi menyenangkan. Wattaqullaha dan taat dan patuhlah kamu kepada Allah allazi Allah yang antum kamu hai orang yang beriman bihi dengan dia Allah mukminun beriman. La yu'akhizu tidak menyiksa kum akan kamu Allahu oleh Allah bi dengan al-lagwi tersalah fi pada aimani sumpah-sumpah kum kamu, walakin dan tetapi yu'akhizu Allah menyiksa kum kepada kamu bima dengan apa yang aqad sengaja kamu al-aiman bersumpah. Fa maka kafaratuhu tebusannya itu amu memberi makan asyarati 10 masakina orang-orang miskin min dari ausati sangat sederhana min ausati dari yang sangat sederhana ma tut'imuna apa makanan yang kamu beri ahlikum keluarga kamu atau kiswatuhum kamu memberi pakaian kepada mereka atau tahrir atau kamu memerdekakan raqabatin seorang budak. Faman maka barang siapa lam tidak yajid mendapati fasiyamu maka balasannya ialah puasa salah satu ayam 3 hari. Zalika demikianlah kafaratun tebusan aimanikum sumpah kamu bisa apabila halak bersumpah kamu halak bersumpah kamu wahbihu dan peliharalah kamu aimanikum sumpah-sumpah kamu kazalika seperti demikianlah yubayyinullahu Allah menerangkan lakum bagi kamu ayati firman-firmannya la'alla la sungguh Allah supaya kamu tashkurun berterima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza apabila sami'u mereka mendengar ma ayat-ayat yang unzila diturunkan ila kepada ar-rasuli rasul taro engkau melihat ta'yunahu mata mereka tafidu bercucuran min dari ad-dima air mata mimma dari sebab apa yang arafu mereka memakrifati min dari al-haqqi hakikat kebenaran. Yaquluna mereka berdoa Rabbana ya Rabb pencipta kami amanna beriman kami maka uktubna catatlah nama kami ma'asyahidin bersama orang-orang yang menyaksikan. Wama dan tidaklah wama dan mengapakah lana bagi kami la tidak nu'minu kami beriman billahi kepada Allah
wama dan apa yang ja'ana datang kepada kami minal haqqi dari hakikat kebenaran, wa dan natma'u kami sangat ingin an bahwa yudkhilana dimasukkan kami Rabbuna oleh Rabb pencipta kami ma'a bersama al-qaumi golongan as-salihin orang-orang soleh. Maka atabahum dibalas Allah mereka, maka atabahum dibalas mereka Allah oleh Allah bima dengan apa yang qalu mereka katakan, jannati yaitu surga tajri yang mengalir min dari tahtiha bawahnya al-anharu sungai, khalidina kekal mereka fiha di dalam surga. Wa dan zalika demikianlah jazaa'u balasan al-muhsinin orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa dan alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir, wa kadzabu dan mendustakan bi ayatina terhadap ayat-ayat kami, ulaika mereka itulah ashabu penghuni al-jahim neraka jahanam. Bukan neraka jahim. Ulaika mereka itulah ashabu penghuni al-jahim neraka jahim. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, la janganlah tuharrimu kamu mengharamkan thayyibati yang baik-baik, ma apa yang ahallallahu telah dihalalkan Allah lakum bagi kamu, wala dan janganlah ta'tadu kamu melampaui batas. Innallaha sesungguhnya Allah la tidak yuhibbu mencintai al-mu'tadin orang-orang yang melampaui batas. Wa kulu dan makanlah kamu mimma dari apa yang razaqakumullah telah direzekikan oleh Allah halalan makanan yang halal thayyiban lagi menyenangkan. Wattaqullaha dan tunduk taatlah kamu kepada Allah alladzi yaitu Allah yang antum kamu bihi dengannya Allah mukminun kamu beriman. La tidaklah yu'akhidukum disiksa kamu Allah oleh Allah billawi dengan kelalaian, Tersalah. dengan sebab allawi tersalah fi pada aimanikum sumpah kamu, walakin dan akan tetapi yu'akhidu disiksa kum kamu bima dengan sebab aqadtum sengaja kamu melanggar, aqadtum sengaja kamu al-aiman sumpah, Melanggar sumpah. al-aimana melanggar sumpah. Famaka kafaratuhu tebusannya sumpah itu it'amu memberi makan asyarati 10 masakina orang miskin min dari awsati yang sangat sederhana ma apa yang tud'imuna kamu memberi makan ahlikum keluarga kamu atau kiswatuhum pakaian mereka atau tahriru memerdekakan raqabah budak. Paman maka barang siapa lam tidak yajid mendapatinya, maka siyamu berpuasa salasati selama 3 ayyamin hari. Dalika demikian itu kafaratu tebusannya aimanikum sumpah kamu ida apabila hadaptum bersumpah kamu. Wa dan ihfadu peliharalah aimanakum sumpah kamu. Kadzalika seperti demikian yubayyinu diterangkan Allah oleh Allah lakum bagi kamu ayatihi ayat-ayatnya la sungguh allakum supaya kamu tashkurun berterima kasih. Dan apabila sami'u mereka mendengar apa yang unzila telah diturunkan ila rasuli kepada rasul, taro kau melihat a'yunahum mata-mata mereka tafidu bercucuran minad dam'i dari air mata bima dari apa yang arafu mereka ma'rifat min
min dari al-haqqi kebenaran. Yaquluna mereka berkata, Rabbana wahai Rabb cipta kami, amanna kami telah beriman, fa maka uktub tulislah nama kami ma'a bersama asyahidina orang-orang yang menyaksikan. Wama dan tidaklah wama dan mengapa lana bagi kami telah tidak nu'minu kami beriman billahi kepada Allah, wama dan apa yang ja'ana telah datang kepada kami minal haqqi dari kebenaran, wana mau dan kami sangat ingin an bahwa yudkhila memasukkan kami Rabbuna Rabb kami ma'a bersama al-qaumi kaum as-solihina orang-orang baik. Fa'asabahum maka membalas kepada mereka Allah bima dengan apa yang qalu mereka ucapkan, jannatin yaitu dimasukkan ke dalam surga tajri yang mengalir min dari tahtiha di bawahnya surga itu al-anharu sungai-sungai khalidina mereka kekal fiha di dalamnya. Wadzalika dan demikianlah jazau balasan al-muhsinina orang-orang yang berbuat baik. Walladzina kafaru dan orang-orang yang kafir, wa kadzabu dan mereka mendustakan bi ayatina terhadap ayat-ayat kami. Ulaika mereka itulah ashabu penghuni al-jahim neraka jahim. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, la janganlah tuharrimu kamu mengharamkan thayyibati yang baik-baik ma apa yang ahallallahu telah Allah halalkan lakum bagi kamu, wala dan janganlah ta'tadu kamu melewati batas. Innallaha sesungguhnya Allah la tidak yuhibbu mencintai al-mu'tadina orang yang melewati batas. Wa kulu dan makanlah oleh kamu mimma dari apa yang razaqakumullahu telah Allah berikan kepada kamu halalan yang baik thayyiban lagi halalan yang halal thayyiban lagi baik. Wattaqullaha dan takwalah kamu kepada Allah alladzi yang antum kamu beriman bihi dengan dia Allah mu'minuna kamu beriman. La tidak yu'akhidukum menyiksa kamu Allah bilagwi dengan sebab tersalah fi pada aimanikum sumpah kamu, walakin dan akan tetapi yu'akhidukum Allah menyiksa kamu bima dengan apa yang aqadtum kamu sengaja al-aimani menyalahi sumpah. Fakafaratuhu maka tembusannya it'amu itu memberi makan asyarati 10 masakina orang miskin min dari ausati yang paling sederhana ma apa yang tut'imuna kamu memberi makan alaikum keluarga kamu atau kiswatuhum atau memberi pakaian mereka atau tahriru memerdekakan raqabatin budak. Paman maka barang siapa lam yang tidak yajib mendapati fasiyamu maka puasa salasati ayyamin 3 hari. Dalika demikian itu kafaratu tebusan aimanikum untuk sumpah kamu idza apabila halaftum kamu bersumpah. Wahfazu dan peliharalah buat kamu aimanakum sumpah-sumpah kamu. Kadzalika seperti demikian yubayyinullahu Allah menjelaskan lakum kepada kamu ayatihi ayat-ayatnya la sungguh Allah supaya kamu tashkurun berterima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iza sami'u ma unsila ila rasul sallallahu alaihi wasallam, dan apabila mereka mendengar orang-orang beriman
orang-orang Islam yang sejati apabila mereka mendengar ayat-ayat yang diturunkan Allah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastilah mereka tafidu minad dam'i, bercucuran air matanya. Oleh karena itu, dalam ajaran Nabi bahwasanya iza qara'tumul Quran, kalau kamu membaca Al-Quran, fabaku, maka menangislah. Fa'ilam tabku, kalau kamu tidak bisa menangis, fatabaku, hendaklah kamu bikin menangis. Selain itu orang bisa menangis karena ada masalah jiwa. Kalau di dalam hati ini gembira atau sedih, nah mesti itu menangis karena sedihnya, karena gembiranya. Orang gembira kadang-kadang juga air mata keluar. Orang sedih kadang-kadang juga. Orang sakit kadang-kadang juga. Nah, sebenarnya mesti terasa. Nah, orang yang beriman yang mendengar ayat Al-Quran pasti terasa. Nah, jadi katakanlah bahwa kalau mata tidak bisa menangis, cobalah hatimu saja yang menangis. Bagaimana rasa di dalam hati itu? Ada seperti menangis. Walaupun mata tidak menangis, tapi hatimu yang sedih di dalam itu seperti menangis. Begitu baru mantap mendengar ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya orang beriman itu tidak main-main. Tidak main-main. Dia merasakan kebenaran yang ada di dalam hatinya. Maka oleh karena itu, kenapa begitu? Kenapa begitu? Ayat menjawab, mimma arafu, karena mereka sangat mendalam ilmu ma'rifatnya. Jangan ahli-ahli tarekat, ahli-ahli kerohanian, atau ahli-ahli tasawuf mengatakan itu tidak ada ilmu ma'rifat dalam Quran. Nah ini ilmu ma'rifat itu ilmu ma'rifat, ilmu tentang ma'rifat, mengenal, mengetahui. Tafidu minad damai bima arafu minal haqqi, karena mereka itu arafu. Itu arafu asal kata daripada ma'rifat. Ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul Quran, ma'rifatul hadis. Nah, itu ma'rifat. Ma'rifat. Kalau mau dibedakan ilmu dengan ma'rifat, nah, dengan ilmu orang mengetahui yang tersurat. Dengan ma'rifat orang mengetahui yang tersisa, yang tersirat di dalam tulisan. Apa yang tersirat di dalam tulisan itu dapat diketahui melalui ilmu ma'rifat. Apa yang tersurat dapat diketahui. Nah, dengan ilmu orang mengetahui yang tersurat. Dengan ma'rifat orang mengetahui yang tersirat di balik yang tertulis. Nah, itu tingginya ma'rifat. Adapun al-haqqi itu asal kata dari hakikat. Hakiki. Hakikat. Kebenaran yang dicari itu. Inti kebenaran itu yang dicari yang namanya al-haqq. Itu bukan dari manusia, bukan dari guru, bukan dari nabi itu kebenaran itu. Tapi dari mana? Dari Allah. Ada ayatnya? Ada. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Surah Al-Baqarah.
Yusaikul al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu minal haq. Al-haqqu min rabbika, kebenaran itu hanyalah dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin, karena itu jangan ragu. Jadi kebenaran itu bukan dari nabi. Nabi hanya mengoffer yang dari Allah disampaikan kepada manusia. Itulah kebenaran dari nabi. Sumbernya dari Allah. Nabi bukan sumber kebenaran. Sumber kebenaran ialah Allah. Nah, itu ayatnya. Al-haqqu min rabbik. Yang hak itu dari Allah. Nah, dari Allah. Bukan dari manusia, bukan dari nabi, bukan dari wali, bukan dari guru, tapi dari Allah. Nah. Man syaa falyu'min. Siapa yang mau berimanlah. Wa in syaa falyakfur. Siapa yang tidak mau, silakan ingkar kepada kebenaran. Yang pastinya itu kebenaran min rabbik, dari Allah. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran dari Rabb. Nah, faman syaa falyu'min. Siapa yang mau beriman dengan kebenaran yang dari Allah, falyu'min, hendaklah beriman. Wa in syaa, kalau mau, siapa yang mau tidak beriman, ya falyakfur, silakan jadi kafir. Nah, itu ayat itu dalam surah Al-Kahfi. Kebenaran itu dari Allah. Nah, mau beriman silakan, tidak mau beriman silakan juga. Nah, tapi disambung oleh ayat, nah, bahwasanya wa'atadna lil kafirina azaban alima, bahwa kami sediakan orang yang durhaka kepada kebenaran itu neraka. Itu aja. Nah. Mau beriman dengan Al-Quran silakan. Ayatnya. Faman syaa falyu'min. Mau beriman dengan Al-Quran, falyu'min, hendaklah beriman. Silakan. Faman syaa falyakfur. Siapa yang mau tidak beriman, ya silakan juga lah. Bukan rugi Allah, Allah tidak rugi. Nabi tidak rugi. Nabi itu hanya berkewajiban menyampaikan. Orang menerima, alhamdulillah. Tidak terima, kau tanggung jawab sendiri. Nah, itu. Ayatnya, ada ayatnya, ada hadisnya. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Mau beriman silakan, tidak beriman tidak. La ikrah fid-din. La ikrah fid-din, katabayyana rusdu minal ghayy. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Lam tisama laha wallahu sami'un. La ikrah fid-din. Jangan paksa-paksa. Nah, tidak bisa. Kalau dipaksa itu tidak bisa. Itu namanya iman itu dari keluhuran, dari sumber jiwa yang sedalam-dalamnya timbul, bukan paksa-paksa. Kalau dipaksa-paksa tidak ada orang nanti berhenti lagi. Tapi kalau itu timbul dari hati nurani yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, itu alhamdulillah. Makanya ada ayat, wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Kami ajarkan kepada kamu ilmu ladunni. Ilmu yang dari Allah. Apa ilmu dari Allah? Al-Qur'an. Wahyu Al-Qur'an. Apa lagi? Wahyu hadis. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak bersabda. Nah, in huwa illa wahyu yuha, kecuali sabda Nabi itu ya wahyu juga. Nah, hanya beda datangnya. Kalau ayat datangnya dari Allah,
lewat Jibril langsung kepada Nabi. Itu ayat Al-Quran. Kalau hadis langsung dari Allah, maknanya langsung dari Allah. Bahasa susunan bahasanya itu dari Nabi. Itu bedanya Al-Quran dengan hadis, bedanya. Tapi maknanya sama maknanya. Hanya bedanya, nah itu soal kalimatnya. Kalau Al-Quran itu kata-katanya itu dari Allah, bersama maknanya. Kalau hadis maknanya dari Allah, isinya dari Allah, nah, kalimat susunan bahasanya dari Nabi. Makanya kalau baca hadis, kentara betul itu susunan bahasa Nabi. Dan kalau baca itu kentara betul di susunan bahasa Allah. Nah, dapat dirasakan itu. Makanya itu disuruh kita sering-sering selalu membaca Al-Quran supaya dapat menikmati susunan bahasanya. Kalau sudah mengetahui susunan bahasanya, insya Allah nanti akan datang menangis. Paling kurang hati menangis. Kalau tidak bisa mata menangis, diusahakan hati menangis kalau membaca Al-Quran. Jadi mereka arafu minal haqqi. Mereka sangat mendalam ma'rifatnya terhadap al-haqqa, kebenaran. Sebab al-haqqu ini al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Nah, al-haqqu min rabbika. Nah, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Nah, cari nanti dalam surah Al-Kahfi. Al-haqqu min rabbika. Man syaa falyu'min, man syaa falyakfur. Ada juga ayat dalam surah Al-Isra, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Nah, rahmat bagi orang beriman. Nah, syifa, obat jiwa, obatnya jiwa. Kalau orang sedih, coba baca Al-Quran, hilang sedihnya. Kalau sedihnya hilang, maka itu hatimu harus dioperasi. Kalau kamu sedih, sudah baca Al-Quran, tidak ada perubahan, maka hatimu berarti ada gangguan luar. Nah, mungkin terlalu besar hawa nafsumu, hawa nafsu yang terlalu besar, sehingga susah dibongkar. Sebab tidak mau bertemu nurun ala nuri, nurul Quran ala nuril qalbi. Cahaya Al-Quran bertemu dengan cahaya jiwamu yang bersih. Tapi kalau jiwa yang kotor, nah, malulah Al-Quran itu mulia. Tidak mau menempati tempat-tempat yang mulia, tempat yang yang kotor. Lalu tentu cari-cari tempat yang mulia. Maka disebut Al-Quranul Karim. Quran itu mulia. Quran itu keramat. Jadi cari-cari tempat keramat juga. Nah, apa itu keramat? Ya, jiwa yang bersih. Jiwamu keramat, ya jiwamu bersih. Nah, bersih. Arahu minal haqq. Yaquluna, bandang mereka selalu berdoa. Ini orang baca Quran, adalah selalu di dalam hatinya ada doa, Rabbana amanna, faktubna ma'as syahidin. Ya Allah ya Rabbi, amanna, kami telah beriman kepada Al-Quran. Mulut beriman, lancar baca. Hati beriman, paham, mengerti. Perbuatan beriman, diamalkan perintahnya, jauhi larangannya. Itu namanya amanah. Amanah bil lisan, amanah bil qalbi, amanah bil jawari. Amanah bil lisan, beriman dengan lidah, artinya lancar baca. Amanah bil qalbi, beriman dengan hati, artinya paham.
Amanna bil jawari, beriman dengan tubuh, perbuatan, ya laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Itu namanya. Amanna bil lisan, amanna bil qalbi, amanna bil jawari. Jawari itu artinya anggota badan. Jawari. Bahasa Arabnya itu jawari, anggota badan. Amanna bil lisan, amanna bil qalbi, amanna bil jawari. Itulah sebabnya Ali bin Abi Thalib berkata, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Nah, kata-kata dari Ali. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan, lidah, wa amalun bil jawari, amalan perbuatan. Kama qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Nah, itu. Nah. Itulah namanya amanna, amanna. Amanna. Faktubna, oleh karena itu tuliskanlah nama kami. Nah, memohon kepada Allah, mudah-mudahan nama kami tertulis sebagai anggota apa? Anggota syahid yang menyaksikan. Kenapa? Itu perlu menjadi syahid. Sebab ya ada ayat di dalam surah Al-Baqarah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kami jadikan umatnya Muhammad umat yang ada di tengah-tengah dunia ini. Wasatan, di tengah-tengah dunia. Litakunu syuhada 'alan nasi, supaya umat Muhammad itu takunu adalah dia syuhada, menjadi saksi, menyaksikan alan nasi, seluruh manusia. Kamu yang jadi saksi. Manusia bekerja yang baik atau tidak, kamu jadi saksi. Kamu nanti akan ditanya dari kemudian nanti apa yang kamu saksi waktu kamu hidup selama 50, 60, 70 tahun. Apa yang kamu saksikan di dunia? Sebanyak yang saya lihat, si Anu begini, lapor. Memang dia begini, saksi. Semua menjadi saksi. Oleh sebab itu, Nabi berkata bahwa orang yang mendengar azan itu menjadi saksi semua. Semua benda-benda yang ada, kayu-kayu binatang yang mendengar azan itu menjadi saksi semua. Itu sudah berazan. Apalagi manusia. Menjadi saksi semua. Kamu sembahyang atau tidak itu tanggung jawab ente. Tanggung jawab ente. Kamu sembahyang atau tidak, mendengar azan atau tidak, kamu sembahyang atau tidak, itu tanggung jawab masing-masing. Kalau kamu mendengar saja tapi tidak sembahyang, juga ada balasannya. Kamu mendengar, kamu sembahyang, nah, baik berjamaah atau sendirian, itu ada bagiannya sendiri. Ada bagiannya. Semua menjadi saksi. Oleh sebab itu kalau sembahyang itu disunnahkan oleh Nabi, sendirian kah, banyak kah, berjamaah kah, sendirian kah, itu berazan. Sebab azan itu termasuk daripada sarana daripada sembahyang itu. Artinya sebelum sembahyang itu ada azan. Azan itu salah satu syariat dari sholat itu.
Di situlah perlu supaya menjadi saksi. Maka di dalam sembahyang kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami menjadi saksi. Kami menjadi saksi, kami hadir. Asal kata dari asyhadu artinya aku hadir. Minasyain aku hadir menjadi saksi. Orang yang jadi saksi itu orangnya hadir. Kalau kamu jauh bagaimana jadi saksi? Jadi kalau kamu menjadi saksi di hadapan Allah, artinya kamu dekat dengan Allah. Itu artinya asyhadu. Ahbaru. Aku hadir. Jadi asyhadu bermakna ahbar. Ahbar. Aku hadir. Aku hadir di hadapan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku hadir di hadapan Allah. Tidak ada yang aku sembah dengan sebenarnya kecuali Dia saja. Aku hadir. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku hadir juga. Di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu masalah keyakinan. Itulah asyhadu artinya ahdar, aku hadir. Nah, disinilah bergunanya namanya ma'rifat. Ma'rifat itu mengetahui yang tersirat di balik yang tersurat. Yang tersurat itu yang tulisan. Tulisan itu tersurat. Di balik yang tersurat itu namanya itulah tersirat. Nah, yang tersirat itu ada bagian daripada ilmu ma'rifat. Kalau terjemahan ilmu tersurat, maka makna terjemahan itu adalah ilmu tersirat. Terjemahkan Al-Quran itu makna tersurat. Kalau memahami maknanya, itu namanya memahami yang tersirat dibanding yang tersurat. Nah, di situ. Di Al-Quran itu di samping yang tersurat, dilihat tulisannya, harus juga dilihat makna yang tersirat di balik tulisan itu. Nah, itu didalami oleh ilmu ma'rifat itu tadi. Nah, ilmu membahas tentang yang tertulis, tapi ma'rifat membahas tentang yang tersirat di balik yang tersurat. Kalau ilmu yang tersurat itu disebut ilmu zahir, maka ilmu yang tersirat namanya ma'rifat, itu namanya ilmu batin. Ma zahara minha wa ma batan. Ma zahara minha wa ma batan. Itu ada dalam ayat. Ma zahara minha wa ma batan. Apa yang nyata lahir dari yang nyata ini, wa ma batan, apa yang batin. Begitu sedikit saya perluas daripada penjelasan daripada ayat yang dengar itu. Ayat yang dibaca sehingga air mata itu bisa bercurah, paling kurang hati menangis. Arafu minal haqi, karena mendalamnya ma'rifat dari kebenaran itu. Mereka selalu berdoa, Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Disinilah pentingnya juga kita selalu bersama menyaksikan bersama orang-orang yang syahidin, menyaksikan langsung itu. Artinya orang yang ahli ma'rifat. Kita berteman. Ada lagi kita ma'al qaumis sholihin. Sambungan daripada ayat itu tadi. Wa malana la nu'minu. Apalah model-model kami sehingga kami tidak mau beriman kepada Allah? Apa modelmu? Nah, apa bentukmu? Wa ma ja'ana minal haqi, dan apa yang datang kepada kami dari kebenaran yang datang dari Allah. Padahal nato mau kami tomak.
kami kepingin sekali natma, utama, artinya ingin sekali. An tudkhilana, bahwa Allah memasukkan kami ke dalam Rabbuna, Allah memasukkan kami ma'al qaumis shalihin, kepada golongan-golongan orang yang saleh. Nah, inilah makna daripada orang berjamaah. Nah, jamaah di dalam satu masyarakat. Inilah namanya dia ahlus sunnah wal jamaah. Jamaah itu jamaah orang salihin, bukan jamaah orang salihin dan dengan orang durhaka. Enggak. Kita mau berjamaah bersama-sama orang yang salihin, orang yang saleh, orang yang saleh berjamaah. Nah, di sinilah pentingnya orang selalu bersama dengan jamaah yang salihin. Tapi kalau jamaah tidak salihin, tak usah berteman. Nah, kita mak salihin, orang yang salihin, bukan orang mujrimin, bukan orang munafikin, bukan orang fasikin, tapi orang salihin, orang yang saleh, orang yang saleh. Kami ingin sekali ayyudkhilana Rabbuna, bahwa Allah Rabb kami memasukkan kami ke dalam al-qaumiz shalihin, golongan kaum-kaum yang shalihin. Nah, disinilah sedikit orang itu bersama kelompok orang-orang saleh. Nah, kalau kelompok yang tidak saleh, tak usah, dosa saja itu. Kelompok yang salihin, kalau kelompok judi, kelompok narkoba, kelompok maksiat, jangan. Yang bagus kelompok salihin. Nah, jangan kelompoknya zalimin, mujrimin, jangan fasikin, munafikin, jangan. Tapi salihin, yang salihin, yang muhsinin, muttaqin, ya itu muttaqin. Kelompok bagus itu, kelompok muttaqin. Nah, Hizbullah, jangan Hizbus Syaitan. Ada juga itu dalam Quran, Hizbus Syaitan, kelompoknya setan. Kalau Hizbullah bagus itu. Nah, Hizbullah, ala inna hizballahi humul ghalibun. Hizbullah, golongan Allah itu mendapat kemenangan. Beginilah sedikit daripada orang yang syahidin, orang yang salihin, hendaklah kamu selalu bersama. Orang yang salihin, ada juga ayat itu, kunu ma'as salihin, hendaklah kamu berada pada golongan orang yang salihin. Ya, sampai sini.